Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Azhari Yusra dari kampus Universitas Riau. Saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester melalui sebuah video dari kampus Universitas Agung Tirtayasa dengan dosen pengampu Bapak Reza Febri Abadi, MPD. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu, menurut pendapat Anda, pendidikan inklusi itu solusi atau masalah? Jelaskan. Oke, menurut saya pendidikan inklusi itu merupakan sebuah solusi. Kenapa? Karena pendidikan inklusi ini merupakan suatu penyelenggara pendidikan yang dalam mengatasi permasalahan sosial pada anak. Baik itu anak yang bersifat normal atau yang memiliki fisik yang normal ataupun yang tidak normal, seperti memiliki kelainan tunarungu, tunadaksa, tunalaras, tunanetra, dan sebagainya. Di sini pendidikan inklusi ini bertujuan untuk agar tidak ada kesenjangan pendidikan antara anak yang normal dan anak yang tidak normal. Di sini pendidikan inklusi ini juga mengajarkan kepada pendidik, guru, orang tua, masyarakat bahwa anak-anak yang memiliki kelainan itu juga bisa berkembang secara pendidikannya jika dilakukan dengan hal yang tepat. Seperti walaupun anak tersebut memiliki kelainan tetapi masih diasah menggunakan motivasi untuk terus belajar, lalu disekolahkan dengan sarana dan prasarana yang baik, maka anak tersebut juga bisa berkembang seperti anak yang normal lainnya. Lanjut, pertanyaan yang nomor 2. Jelaskan dua pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli, lalu simpulkan pengertian pendidikan inklusi menurut pendapat sendiri. Oke, pendapat ahli yang saya ambil yaitu yang pertama adalah Ilahi. Ilahi menyatakan bahwa pendidikan inklusi itu merupakan sebuah konsep yang menampung semua anak yang memiliki kebutuhan khusus ataupun anak-anak yang tidak memiliki kemampuan dalam menulis ataupun membaca. Lalu Gernida juga mengatakan bahwa pendidikan inklusi itu sebuah sistem penyelenggara pendidikan yang menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak-anak normal lainnya yang di pendidikannya itu ditempatkan pada satu tempat yang sama tanpa membedakan keterbatasan mereka masing-masing. Dari dua kesimpulan itu dapat saya simpulkan bahwa pendidikan inklusi itu merupakan sebuah wadah, sebuah pelayanan, sebuah penyelenggara pendidikan dalam mengatasi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus merasa tersisihkan dengan anak-anak normal lainnya. Lalu jelaskan konsep dasar dari tunanetra. Pertanyaan nomor 3. Konsep dasar tunanetra. Tunanetra itu berasal dari dua kata, yaitu yang pertama netra, tuna, dan netra. Tuna ini berarti luka, cacat, rusak, ataupun tidak memiliki. Lalu ada netra. Netra itu berarti penglihatan ataupun mata. Dari dua kata ini dapat disimpulkan bahwa tunanetra itu merupakan suatu kondisi di mana mata mengalami kecacatan, rusak, suatu kondisi di mana mata mengalami kerusakan sehingga mata mengalami pengurangan fungsi pada hal yang semestinya gitu. Lalu ada penyebab dari tunanetra. Tunanetra itu bisa disebabkan karena 3 hal. Yang pertama karena ada masa saat kehamilan, saat kelahiran, dan setelah kelahiran. Pada saat kelahiran ini, pada masa kehamilan ini bisa disebabkan karena bawaan sang ibu, penyakit sang ibu, ibunya stres pada saat mengandung, kurang gizi, guncangan terhadap kandungan,
Lalu ibu yang mengonsumsi bahan makanan yang tidak dianjurkan pada saat mengandung. Lalu yang kedua, pada saat kelahiran. Pada saat kelahiran ini anak bisa menjadi tunanetra ketika sang ibu yang melahirkan dibantu dengan alat medis yang dikatakan penggunaannya itu berlebihan, ataupun pada saat kelahiran cesar ibu. Lalu pada saat setelah kelahiran, hal itu bisa terjadi karena kecelakaan. Kecelakaannya itu seperti trauma, terkena bahan kimia, sabetan benda tajam, dan lain-lain sebagainya. Lalu klasifikasi dari tunanetra ini ada dua. Yang pertama ada buta total. Buta total ini merupakan, maksudnya itu kita tidak dapat melihat suatu objek ataupun dua jari di depan mata gitu. Sedangkan untuk yang kedua yaitu ada low vision. Low vision ini berupa kita tidak bisa melihat suatu objek, entah itu dalam bentuk yang jarak yang dekat maupun jarak yang jauh. Lalu pertanyaan yang nomor 4. Nomor 4 ini ada dua poin. Yang pertama yaitu perbedaan dari tuli dan tunarungu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu ini memiliki arti sebuah diagnosis medis di mana pendengarannya ini terganggu dan juga bahasanya ini lebih sopan. Sedangkan tuli ini bisa dikatakan bahasanya lebih kasar, dan tuli ini bisa dikatakan ini bisa ditempatkan kepada siapa aja gitu. Tunarungu ini sebuah diagnosa medis, lalu ketidakmampuan dalam mendengar, lalu kerusakan indera pendengaran. Sedangkan tuli ini bisa dikatakan bahwa ia merupakan identitas sosial, lalu bahasanya lebih kasar, saat berbicara itu menggunakan bahasa isyarat, menggunakan bahasa ibunya gitu. Lalu pada poin yang kedua adalah memperkenalkan diri menggunakan bahasa isyarat. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Oke, itulah jawaban dari nomor 4 yang poin A dan poin B. Lalu pertanyaan yang nomor 5, bagaimana cara Anda sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi? Saya sebagai seorang pendidik, tentu saja hal pertama yang perlu saya lakukan adalah meneliti bagaimana sifat anak ini. Meneliti ini bisa saya lakukan melalui survei langsung ataupun bertanya kepada orang tuanya. Bertanya pada orang tuanya ini seperti apa-apa saja kegiatan yang biasa dilakukan oleh sang anak saat di rumah, apa-apa saja hal yang suka ia lakukan pada saat di rumah, lalu apa-apa saja hal yang tidak dia sukai gitu pada saat melakukan sesuatu. Lalu ketika saya sudah mendapatkan jawaban itu, saya akan mulai melakukan pendekatan kepada sang anak. Saya akan langsung mendekati sang anak secara pelan-pelan, mendekatinya dengan pelan-pelan, mengajaknya berbicara, mengajaknya berteman, menjadikannya sahabat, teman berbicara, seperti itu. Lalu ketika saya sudah mulai dekat dengan anak tersebut, saya akan mulai mengajaknya untuk mengajarinya
ketika saya mulai mengajarinya itu saya akan menggunakan beberapa media, seperti kalau sang anak menyukai sebuah metode berdongeng, saya akan menggunakan wayang lalu mengajaknya bercerita, lalu menceritakan sebuah dongeng. Nah, pada saat menceritakan sebuah dongeng, ketika saya ingin mengajarinya matematika, saya juga akan memasukkan unsur matematika pada dongeng tersebut dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh sang anak, sehingga anak bisa memahami maksud saya dalam dongeng ini. Maksud saya dalam berdongeng ini ada tujuan tertentunya, yaitu mengajaknya mengenal matematika. Seperti pada saat saya berdongeng, saya akan juga mengenalkan bentuk lingkaran seperti apa, bentuk segitiga itu seperti apa, persegi panjang itu seperti apa, lalu bentuk persegi itu seperti apa. Kurang lebih seperti itulah saya akan mengajari anak yang memiliki kelainan tunagrahita ketika saya menjadi seorang pendidik. Lalu pertanyaan yang nomor 6, bagaimana cara Anda dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus Anda? Cara saya membantunya yaitu dengan hal pertama yang saya lakukan adalah ketika ada teman yang memiliki kelainan tunadaksa adalah dengan tidak menganggap dia berbeda gitu. Selalu mengajaknya mengobrol, tidak membeda-bedakan bagaimana dia dalam bentuk fisik, mental maupun akademik gitu. Karena kita sama-sama mahasiswa, sama-sama belajar, sehingga hak kita ada pada dia, hak dia ada pada kita. Jadi kita sama-sama memiliki hak gitu. Dan cara saya membantunya itu dengan tidak membedakan dia gitu. Ketika dia ada pertolongan, saya akan membantu, seperti pada saat naik ke kampus, ada ketika perutnya bermasalah ataupun kursi rodanya tidak bisa bergerak, saya akan membantunya untuk menggerakkan kursi roda tersebut, lalu mengusulkan kepada pihak kampus. Kalau bisa saya mengusulkan kepada pihak kampus untuk dapat memberikan media ataupun bidang miring ataupun tanda-tanda agar anak-anak yang mahasiswa yang memiliki kelainan seperti tunadaksa ini bisa bergerak dengan bebas di perkarangan kampus. Pertanyaan yang nomor 7 yaitu jelaskan klasifikasi anak tunalaras. Baiklah, selanjutnya yaitu klasifikasi dari anak-anak tunalaras. Menurut Rusli Ibrahim, ada 2 macam klasifikasi anak tunalaras. Yang pertama itu anak yang terganggu pada aspek sosialnya. Lalu yang kedua itu pada aspek emosinya. Pada aspek sosial terdapat 3 bagian pula. Yang pertama itu anak yang interaksinya itu cukup lancar walaupun hanya pada lingkungan tertentu. Yang kedua, ada anak yang interaksinya itu cukup rendah karena tidak ada bimbingan dari orang tuanya. Lalu yang ketiga, ada anak yang interaksinya itu sangat rendah, di bawah dari nomor 2 tadi, sangat rendah sehingga bisa dikategorikan dengan anak yang antisosial gitu. Lalu yang kedua ada dari aspek emosi. Dari aspek emosi ini juga terbagi jadi 3. Yang pertama ada psikotik. Yang psikotik ini anak yang mengalami emosinya itu paling berat. Yang kedua ada psikoneurtik, di mana anak ini lebih ringan dibanding psikotik. Lalu yang terakhir psikomatis, ya, di mana anak yang emosinya itu karena tekanan mental ataupun tekanan motor. Lalu pertanyaan yang terakhir nomor 8,
yaitu jika Anda sebagai pemegang kebijakan sarana dan prasarana, apa saja yang ingin Anda buat untuk membantu kampus Anda menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas? Yang pertama yang saya lakukan adalah tentu dengan mengajukan kepada pihak kampus untuk menyediakan sarana dan prasarana. Yang pertama seperti kruk, kursi roda, buku-buku yang bertuliskan huruf braille, lalu bidang miring, lalu kayak jalanan yang berwarna kuning gitulah pokoknya, lalu mengajak teman-teman yang lain gitu untuk selalu membantunya, gimana pun selalu membantu anak-anak yang memiliki disabilitas itu agar merasa nyaman di tempat kampusnya, seperti itu, agar ia tidak merasa tersisihkan saat ia berbeda dengan anak-anak yang lain, seperti itu. Baiklah, itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di UTS. Hanya itu yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.